Pertandingan terus bergulir, dan perhatian penonton mulai terfokus pada satu sosok, pemain nomor 7 dari tim Sampdoria, Yang. Ia kembali mencegat pergerakan Sapao, termasuk upaya Douglas Costa yang kini mulai dipertanyakan. Banyak yang bertanya-tanya, bukankah seharusnya Douglas sudah mencetak 2 gol? Tapi kenyataannya, ia bahkan belum mampu melepaskan satu tembakan yang berarti, selain dari peluang pertamanya yang kini hanya tinggal kenangan. Yang terus muncul di tempat yang tepat, menutup ruang, mematahkan serangan. Ini bukan sekadar keberuntungan. Douglas pun mulai sadar, pemain muda itu benar-benar paham cara bermain sepak bola. Ini membuat frustrasinya memuncak. Dengan amarah yang memuncak, ia berusaha mengejar Yang, menuntut jawaban atas kehadirannya di lini belakang. Bukankah Yang adalah seorang striker? Lalu mengapa terus muncul sebagai bek? Namun bahasa menjadi penghalang. Yang tak sepenuhnya memahami maksud Douglas. Ia hanya menanggapi dengan santai, mengatakan bahwa Douglas tak akan mencetak gol hari ini. Sebuah kalimat sederhana yang menyulut api dalam diri sang penyerang. Bagi Douglas Costa, ini adalah penghinaan. Belum pernah, sejak awal karirnya, ia dibuat tak berdaya seperti ini. Dan terlebih lagi oleh seorang striker, bukan seorang bek. Ia memutuskan sudah cukup. Ini saatnya membuktikan siapa dirinya sebenarnya. Meskipun pelatih menyarankannya untuk tidak berlebihan, ia tak bisa lagi diam. Sapao masih mengendalikan permainan, dengan Casemiro yang kokoh menjaga lini belakang. Douglas bersumpah, gol akan datang. Dan serangan berikutnya pun dimulai. Tim Sampdoria meluncurkan serangan balik. Kirro dengan sigap memotong bola dan segera mengirimkan umpan jauh ke depan. Bola mengarah tepat ke Douglas Costa. Ia berlari, penuh semangat. Formasi lawan telah tercerai-berai, penjaga gawang tampak gelisah. Di hadapannya, terbuka ruang emas untuk mencetak gol. Namun, dari sisi yang tak terduga, muncullah Yang. Ia merebut bola dari kaki Douglas dalam satu gerakan cepat dan bersih. Douglas terdiam sejenak. Bagaimana bisa Yang tiba di sana secepat itu? Dengan satu sundulan, Yang mengalihkan arah bola menjauh. Pertanyaan mulai muncul dalam benak Douglas, mengapa seorang striker selalu berada di posisi bertahan, tapi ia yakin, dengan kecepatan kakinya, ia bisa mengejar pemain itu. Ia mempercepat langkah, berlari sekencang mungkin, berusaha menyaingi Yang. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Semakin ia berlari, semakin Yang menjauh. Napasnya mulai memburu, kekuatannya terkuras, sementara Yang tetap berada di depan, lincah dan tenang. Dalam keheningan yang aneh, Douglas pun menyadari kenyataan pahit, ia telah kalah, bahkan dalam duel kecepatan. Ia berhenti di tengah lapangan, terdiam. Matanya menyapu sekeliling, giginya terkatup rapat, pikirannya kacau. Ia menghentakkan kaki ke tanah, bukan karena rasa sakit, tapi karena frustrasi. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Komentator mencatat perubahan suasana hati Douglas. Ia terlihat semakin emosional, menunjukkan sisi dirinya yang jarang terlihat. Sebagai spesialis tembakan jarak jauh, ia justru terlalu fokus pada dribble dan duel 1 lawan 1, dan itu tidak berjalan baik. Sementara itu, Yang terus melaju ke depan, dengan keyakinan penuh. Ia menggiring bola dengan gaya khas Curim, cepat, efisien, dan tak bisa dihentikan. Dan bagi Douglas Costa, itu mulai terasa tidak adil. Douglas masih terdiam, pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tak kunjung mendapat jawaban. Bagaimana mungkin ada pemain muda yang bisa menyainginya, bahkan mengunggulinya? Seharusnya, dengan semua pengalaman dan bakatnya, ia berada 1 atau 2 tingkat di atas. Tapi kenyataan berkata lain. Tepat saat itu, antarmuka pelacak bakat di belakang lapangan menyala. Nama anak itu terpampang jelas, Yang, dengan status B Class Miracle. Sebuah keajaiban. Kemampuan intersepsi bolanya bertingkat B, dan walau kemampuan bloknya hanya tingkat C, ia tetap tampil luar biasa. Douglas mulai memahami, ini bukan lawan biasa. Dan ternyata, bukan hanya yang mencuri perhatian. Seorang pemain lain pun muncul dalam radar, Kirro. Pemain muda itu suatu hari akan mengenakan jersey Real Madrid, dan menjadi gelandang bertahan utama untuk tim nasional Brasil. Dalam pertandingan ini, ia sudah menunjukkan kilasan masa depannya. Bagi Yang, ini adalah momen emas. Ia tahu, untuk menang, ia harus memenuhi 2 syarat, melakukan terobosan solo atau mencetak gol. Tapi ia memilih untuk memenuhi keduanya. Ia mulai berlari ke arah Casemiro,
Sang gelandang bertahan legendaris yang lahir tahun 1992, dijuluki penerus Marcelo, dan menjadi tulang punggung lini tengah Brasil. Casemiro tahu lawannya cepat, tapi ia juga tahu satu hal penting, kecepatan saja tak cukup. Yang bersiap menendang, dan Kiro membaca gerakan itu. Ia yakin ini adalah momen untuk memotong bola. Namun, alih-alih menembak langsung, yang justru mengirim bola ke sisi berlawanan. Bola itu melewati Kiro begitu saja. Dalam sekejap, ia mengejarnya sambil tertawa kecil, seolah menikmati permainan ini. Casemiro memperhatikan dengan tajam, gerakan yang bukan sekadar pamer kecepatan, melainkan penuh perhitungan. Ia menendang bola jauh, lalu menyusulnya dengan kecepatan luar biasa. Dan kali ini, ia sudah sangat dekat dengan gawang. Penjaga gawang bersiap, penuh tekanan. Ia tahu yang akan menembak. Tapi tak ada yang bisa menghentikannya. Dari jarak jauh, yang melepaskan tembakan keras, dan bola itu bersarang di pojok gawang. Seketika, stadion bergemuruh. Yang berbalik, mengejek kiper dengan satu kalimat tajam, menyebutnya lambat. Sorak-sorai meledak. Komentator nyaris kehabisan kata, hanya mampu mengatakan satu hal, ini luar biasa. Yang baru saja mencetak gol pembuka melawan tim Sapao, tim penuh bintang dan reputasi. Para komentator tersenyum bangga. Inilah masa depan Korea, ujar mereka, saat kamera menyorot wajah-wajah kagum di tribun. Sementara itu, jauh dari lapangan, seseorang bernama Jaya menyaksikan dengan senyum tipis. Dalam hati, ia tahu, yang telah melampaui Douglas Costa, bintang utama Sapao. Bahkan, ia berhasil menembus pertahanan yang dipimpin Casemiro, maestro lini tengah yang dikenal hampir mustahil dilewati. Hayang, salah satu penonton, tak bisa menahan semangatnya. Ini sempurna, bisiknya, menyadari ini akan jadi sorotan utama pertandingan. Reporter di lapangan mencatat peningkatan besar dalam jumlah penonton, dan seorang produser di belakang layar mengangguk, sepak bola memang gila. Terutama karena bocah ini. Tiba-tiba, yang mendekat ke kamera. Dalam satu lompatan eksplosif, ia menyiapkan selebrasinya di udara. Saat mendarat, ia tersenyum puas. Tapi di balik kemenangan itu, ia merasakan sedikit nyeri di lutut, pertanda bahwa tubuhnya menanggung lebih dari yang tampak. Teriakan penonton tak berhenti. Kemenangan bagi pemain muda Korea. Mereka berseru. Sementara itu, yang berdiri di tengah lapangan. Ia masih merasa hangat, gugup, dan bersemangat. Namun satu hal pasti, ia baru saja menunjukkan kepada dunia bahwa dirinya sudah bermain di level yang lebih tinggi. Yang berlari kembali ke lapangan, tekadnya menyala. Ia tak ingin hanya menjadi bagian dari pertandingan, ia ingin mendominasi seluruh lapangan. Namun, saat semangat membuncah, sesuatu yang lebih berbahaya muncul dalam dirinya, keserakahan. Di sudut pandangnya, layar antarmuka kembali menyala, menampilkan bahwa keinginannya telah membentuk pilihan baru. Tanpa ragu, ia memilih menjadi Badge Football Prodigy, sebuah tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Tapi setiap kekuatan besar selalu datang dengan syarat, dan kali ini, ia harus mencetak 2 gol tambahan dan melakukan 5 terobosan solo. Semua itu dalam waktu yang tersisa hanya 30 menit. Tapi bagi Yang, tantangan itu bukan penghalang. Ia percaya, ia bisa melakukannya. Di pinggir lapangan, Carlos, sang pelatih, mengamati permainan dengan tenang. Ia tahu salah satu pemainnya, Diego, sedang tidak dalam kondisi prima. Maka, ia memutuskan untuk mengganti Diego dan memberinya waktu di bangku cadangan. Sebuah keputusan yang mungkin pahit, namun penting untuk pertumbuhan seorang pemain muda. Diego, dengan napas berat, menerima keputusan itu. Pelatih tidak bermaksud menghukumnya, tapi memberinya pelajaran penting, bahwa hari ini adalah momen untuk belajar, merenung, dan kembali dengan lebih kuat. Namun, tidak semua pemain memahami hal itu. Theodakasa mempertanyakan keputusan pelatih, mengapa mereka harus belajar dari seorang anak Asia, sementara mereka adalah orang Brasil, calon-calon bintang timnas. Tapi Carlos tidak tinggal diam. Ia menegaskan, komentar seperti itu bukan hanya keliru, tapi juga bisa berujung pada peringatan serius. Di dunia sepak bola, meremehkan kemampuan orang lain bukan hanya kesalahan teknis, itu adalah sikap yang tidak bisa ditoleransi. Sementara itu, Douglas duduk di bangku cadangan, terdiam. Wajahnya lelah, tapi matanya tetap mengamati jalannya pertandingan. Ia menyaksikan bagaimana Wu yang terus maju, bahkan di detik-detik terakhir babak ini. Sapao pun mulai kewalahan.
Pertahanan Sapao bekerja keras, namun setiap langkah yang seperti dilumuri momentum yang tak tertahankan. Salah satu pemain bertanya-tanya, bagaimana mungkin bocah seperti itu bisa bermain sehebat ini? Carlos menjawab dengan tenang, 2 bulan lalu, Douglas juga masih berusia 12 tahun. Tapi yang berbeda. Ronaldo dulu melakukan debut profesionalnya di usia 14. Dan sekarang, seorang pemain muda lain sedang menuliskan kisahnya sendiri. Pelatih pun menambahkan, hanya orang-orang dengan kemampuan luar biasa yang bisa bertahan di level ini. Bahkan penggemar fanatik pun tidak cukup untuk membela pemain tanpa skill. Douglas mendengarkan dengan serius, dan akhirnya mengakui kesalahannya. Carlos tahu, ia pernah melatih banyak anak, banyak pemain. Tapi anak ini, yang adalah sesuatu yang lain. Stamina, otot, kecepatan, dan penguasaan bola, semuanya berada di tingkat luar biasa. Ia bukan sekadar berbakat. Ia seperti monster kecil di tengah lapangan. Dan saat itulah, bola memantul ke dalam area penalti. Kiper salah langkah, dan bola mengarah ke gawang. Sapao akhirnya mencetak gol. Sorakan penonton terdengar menggema. Komentator dengan ringan berkata, mereka hanya butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Dan satu hal yang pasti, tim Sapao belum menyerah. Namun, di balik semua itu, yang mulai merasakan kelelahan. Kakinya berat, napasnya mulai memburu. Ia mulai menyadari, tak peduli sekuat apapun tekadnya, sepak bola bukan permainan yang bisa dimenangkan sendirian. Meski begitu, satu hal masih membakar dalam dirinya, hasrat untuk menang. Ia ingin sekali menang hari itu, lebih dari apapun. Sambil bergumam dalam hati, ia tahu. Keinginannya untuk menang begitu dalam, begitu murni. Dan itulah bahan bakar terakhir yang ia miliki. Pertandingan berakhir dengan skor mengejutkan, 4-9, kemenangan mutlak bagi tim Sapao. Meskipun kalah, Carlos, pelatih muda dari tim lawan, masih menyimpan sejumput kebanggaan. Pertandingan ini, yang seharusnya menjadi dorongan moral untuk turnamen pemuda, malah berubah menjadi pelajaran berat. Ia bertanya-tanya dalam hati. Bagaimana semuanya bisa berakhir seperti ini? Sementara itu, Douglas menyaksikan dari bangku cadangan. Meskipun tidak bermain di babak akhir, ada satu hal yang jelas, dia terkejut, dan itu bukan hal buruk. Terkadang, kekalahan bukan hanya soal angka, tapi soal kesadaran. Dan saat itu, dia masih muda. Dan masih bisa belajar. Carlos, berdiri di sisi lapangan, berbicara pada seorang analis. Mereka membahas satu pemain yang membuat perbedaan besar hari itu, yang anak muda itu benar-benar mencuri perhatian. Analis menyamakan cara bermainnya dengan Ricardo di masa lalu. Bukan kecepatan lari biasa yang membuatnya luar biasa, tapi bagaimana ia bisa meledak saat menyentuh bola, meluncur seolah tak ada yang bisa menghentikannya. Namun, meski penuh potensi, Carlos menyadari bahwa dasar permainan yang masih belum sempurna. Ia cepat, eksplosif, dan bermain dengan hasrat, tapi teknis dasarnya perlu banyak dibentuk. Meski begitu, satu hal tak bisa disangkal, anak ini mencintai sepak bola. Dan cinta seperti itulah yang seringkali membuat perbedaan antara pemain biasa dan legenda. Di tribun penonton, orang tua yang menonton dengan bangga. Meski tim anak mereka kalah, pertandingan ini tetap luar biasa. Tapi kemudian, sesuatu tak terduga terjadi. Carlos dan analisnya menghampiri mereka. Sang ayah langsung mengenali keduanya. Sambil memperkenalkan diri, Carlos menyampaikan niatnya, ia ingin membicarakan masa depan Yang. Carlos bertanya apakah Yang sudah tergabung dalam klub muda. Menurutnya, dalam dunia sepak bola, tidak ada batas. Dan Yang, baginya, adalah berlian mentah yang perlu diasah. Ia ingin menawarkan kontrak pelatihan muda di klubnya, sebuah kesempatan langka yang bisa mengubah hidup. Yang, dalam diam, menyadari satu hal. Keserakahan dalam dirinya kembali muncul, bersamaan dengan layar antarmuka yang menyala. Ia diberikan pilihan untuk memilih bakat dari dua pemain yang menginspirasinya hari itu, Casemiro dan Douglas. Tapi ia ragu. Keduanya adalah pemain bertahan tingkat tinggi, namun ia sendiri telah memiliki kemampuan football prodigi di level B. Menyalin lagi mungkin tidak menghasilkan perubahan signifikan. Lalu pikirannya terarah pada satu hal, kecepatan. Douglas memiliki kemampuan unik, charge sprint, sebuah teknik untuk meledak saat menggiring bola. Namun kelemahannya jelas, sulit digunakan saat menerima umpan, dan bisa membuat tekanan berlebih pada lutut. Akhirnya,
yang memutuskan. Ia memilih menyelesaikan pengembangan pada quick legs, kaki balap, dan kemampuan instant ball reception. Menurutnya, bukan hanya kecepatan penting di sepak bola, tapi bagaimana mengontrol bola saat pertama kali menyentuhnya. Itulah kunci permainan modern. Ditambah dengan peningkatan pada tembakan jarak menengah, ia membayangkan sebuah transformasi. Saat energi mengalir ke kakinya, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ada. Seolah tubuhnya kini membawa sesuatu yang tak masuk akal, sesuatu yang melampaui batas. Untuk pertama kalinya, Yang percaya. Jika semuanya terus berjalan seperti ini, dia mungkin akan menjadi pemain sepak bola yang belum pernah ada sebelumnya.